warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mustika Novananda Junda dari Universitas Negeri Yogyakarta ingin mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan atau PKL di Stasiun Klimatologi BMKG kelas 1 Semarang yang berjudul Analisis Neraca Air Lahan untuk Pola Tanam di Wilayah Semarang dengan menggunakan metode turn weight meter. Rumusan masalah di sini yaitu yang pertama, bagaimana pola tanam yang diterapkan berdasarkan analisis neraca air lahan di wilayah Semarang. Yang kedua, bagaimana pengaruh ETP, ETA, dan KAT yang dihasilkan terhadap pola tanam dengan menggunakan metode turn weight meter di wilayah Semarang. Yang ketiga, bagaimana pengaruh tingkat ketersediaan air tanah bagi tanaman atau ati terhadap pola tanam dengan menggunakan metode turn weight meter di wilayah Semarang. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pola tanam yang diterapkan berdasarkan analisis neraca air lahan di wilayah Semarang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ETP, ETA, dan KAT yang dihasilkan terhadap pola tanam dengan menggunakan metode turn weight meter di wilayah Semarang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh tingkat ketersediaan air tanah bagi tanaman atau ati terhadap pola tanam dengan menggunakan metode turn weight meter di wilayah Semarang. Alat di sini yang digunakan yaitu yang pertama laptop, yang kedua yaitu perangkat lunak atau software yaitu Microsoft Excel 2010 untuk pengolahan data. Untuk pengolahan data atau data di sini diambil dari yang pertama, data rata-rata bulanan curah hujan dan suhu yang terjadi antara tahun 2010 sampai 2019 dari data curah hujan dan suhu Stasiun Klimatologi BMKG kelas 1 Semarang yang terdapat sebanyak 24 data. Yang kedua, data rata-rata bulanan curah hujan dengan suhu yang terjadi pada tahun 2019 dari data curah hujan dan suhu Stasiun Klimatologi BMKG kelas 1 Semarang yang terdapat sebanyak 24 data. Yang ketiga yaitu data kapasitas lapan dan titik layu permanen. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai neraca air. Neraca air merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk melihat ketersediaan air tanah bagi tanaman pada waktu tertentu, sehingga kekurangan air bagi tanaman dibatasi atau dicegah dengan pemberian air irigasi pada jumlah dan waktu yang tepat. Neraca air di sini dapat dihitung melalui curah hujan, yaitu persamaannya curah hujan sama dengan runoff plus evapotranspirasi plus minus perubahan KAT, di mana runoff itu merupakan limpasan, KAT adalah kandungan air tanah, dan evapotranspirasi merupakan penguapan permukaan dan tanaman. Jenis-jenis neraca air. Neraca air di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan waktu neraca air, yang kedua berdasarkan tujuan penggunaannya. Berdasarkan waktu neraca air dibedakan atas neraca air periodik yang dibuat secara kontinu setiap tahun, dan yang kedua yaitu neraca air klimatologi yang dibuat dengan menggunakan rata data iklim rata-rata. Yang kedua yaitu berdasarkan tujuan penggunaannya. Neraca air dibedakan atas neraca air umum, neraca air lahan, dan neraca air tanaman. Untuk asumsi perhitungan neraca air lahan, yaitu lahan berupa tanah tada hujan dengan masukan tunggal berupa curah hujan. Prioritas keluaran air secara berurutan adalah yang pertama untuk memenuhi ETP, yang kedua infiltrasi hingga kadar air tanah atau KT mencapai tingkat kapasitas lapang atau KL. Yang ketiga, surplus air berupa genangan atau surface runoff secara per lokasi atau subsurface runoff. Yang ketiga yaitu kedalaman tinjauan tanah adalah 1 meter dengan molekul tanah homogen. Komponen neraca air lahan. Yang pertama yaitu curah hujan. Curah hujan merupakan tinggi air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Yang kedua yaitu evapotranspirasi.
merupakan kehilangan air dari tanah terjadi melalui dua proses yang berbeda, yaitu yang pertama evapotranspirasi dari permukaan tanah, yang kedua yaitu transpirasi dari permukaan daun. Yang ketiga yaitu kandungan air tanah atau KAT. Kandungan air di dalam tanah merupakan jumlah air yang terkandung dalam tanah sedalam jelah akar tanaman, yaitu 1 meter. Yang keempat yaitu kapasitas lapang atau water holding capacity, yaitu kondisi tanah yang jenuh dan disebut sebagai batas atas dari ketersediaan air tanaman. Kapasitas lapang dari suatu jenis tanah tergantung pada tekstur dan struktur tanah menurut Strandhal pada tahun 1973. Yang kelima yaitu titik layu permanen atau permanent wilting point atau koefisien layu atau wilting koefisien, merupakan batas bawah ketersediaan air dalam tanah untuk tanaman, di mana tanaman tidak dapat lagi menyerap air untuk pertumbuhannya. Yang keenam yaitu air tersedia bagi tanaman adalah air di dalam tanah yang berada pada kisaran antara kapasitas lapang atau flat capacity dan titik layu permanen atau permanent wilting point. Untuk manfaat raca air lahan dalam pengaturan jadwal tanaman yaitu periode masa tanam optimum. Menurut Richard dalam Bookman dan Bright pada tahun 1969, untuk menjamin pertumbuhan tanaman yang baik, air harus ditambah jika 50-85% dari air tersedia telah habis terpakai. Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan periode masa tanam adalah periode pada saat KAT tidak kurang dari 50% air tersedia. Potensi masa tanam untuk padi sawah adalah pada periode terjadinya kelebihan air atau surplus. Istilah dalam kandungan air tanah. Yang pertama yaitu kapasitas lapang atau KL, merupakan kondisi tanah yang jenuh air atau disebut juga sebagai batas atas dari ketersediaan air bagi tanaman. Menurut Black pada tahun 1957, keadaan ini biasanya tercapai dalam 2 atau 3 hari setelah terjadinya hujan. Menurut Kramer pada tahun 1969, keadaan ini tercapai antara 1-3 hari setelah terjadinya hujan. Menurut Kateda pada tahun 1977, pada kondisi KL, tanaman dapat mengabsorpsi air dengan baik atau dapat disebut sebagai kadar air efektif untuk pertumbuhan atau kadar air optimum. Yang kedua yaitu titik layu permanen atau TLP, merupakan batas bawah dari ketersediaan air bagi tanaman. Menurut Kramer pada tahun 1969, jika kelegasan tanah telah mencapai TLP, maka tanaman akan tampak layu dan tidak akan segar kembali atau irreversibel. Meskipun air ditambahkan ke dalam tanah di mana akar tanaman itu berada. ATI. Yang ketiga yaitu ATI atau air tersedia. Dalam air yang tertahan di dalam tanah antara kapasitas lapang dan titik layu menurut Chang pada tahun 1968. Untuk persamaan ATI yaitu sama dengan KAT minus TLP. KAT merupakan kandungan